Ide di luar nalar, kita hanya punya jepitan aki seperti ini dan colokan listrik seperti ini. Nah, ini jika seperti ini, nanti kita di sini ada steker listrik seperti ini, kita encupkan di sini, jelas mudiar, meledos akinya. Kenapa ya? Karena tidak bisa ngecas aki kalau tegangan dari listrik saja 220 volt dan masih berbentuk AC, cara langsung ngecas aki ya wis mudiar. Jadi jika kalian tuh ingin mengecas aki dan hanya mengandalkan colokan listrik seperti ini, itu ada beberapa komponen yang harus kita pasang. Jadi jangan serta-merta ditelan mentah-mentah, dibikin seperti ini langsung colok ke listrik jebret, nah wis mudiar. Nah, jadi dari ini akan kita buat simple cara membuat charger aki tanpa menggunakan trapo, hanya menggunakan colokan listrik seperti ini. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi pertama kali kita lepaskan dulu jalur jepitan akinya seperti ini. Nah, kita hanya perlu menyiapkan sebuah colokan listrik seperti ini. Ini saya bikin pendek agar enak dalam bertutorial. Kemudian kita siapkan sebuah resistor. Nah, resistor ini adalah nilainya 560K. Warnanya hijau, biru, kuning, kemudian emas. 560 kilo ohm. Kemudian sebuah kapasitor yaitu 684J 400 volt. Ini 684J 400 volt untuk nilainya. Kemudian bisa terlihat ini. Nah, 684J 400 volt. Nah, lanjut, karena kakinya ini ada dua, ini kita solder begini saja dulu. Nah, kiri kanan boleh, mau bolak-balik juga bisa karena ini tidak ada kutubnya. Jika sudah kita solder, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bebas bolak-balik kiri kanan masangnya dan disatukan seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita akan menyoldernya di salah satu kabel colokan listrik ini. Ini kita gabung di sini. Iya. Nah, kira-kira seperti ini jalurnya. Kemudian kita akan siapkan satu buah dioda sisir. Nah, dioda sisir ini seperti ini 35 ampere. Nah, ini ada 35 dan ini ada kakinya. Ini biasanya kalau dioda sisir yang sini ada miring-miringnya. Ini tandanya apa? Ini di sini tandanya plus. Dan bisa terlihat di sini ada tanda plus. Kemudian yang tengah-tengah, yang di sebelah kirinya, kanannya ini adalah min. Jadi ini min, di sini plus. Kemudian yang tengah-tengah dua ini adalah jalur AC. Nah, jalur AC ini kita pasang di sini. Ini satu kabel dari PLN, yang satunya kita pasang di tengah seperti ini. Kita solder saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang satu lagi, yang ujungnya dari kapasitor ini kita pasang juga di sini, di tengah-tengah bagian AC-nya. Kiri kanan bebas, ini bolak-balik tidak ada masalah sampai di sini. Oke. Nah, kira-kira penyusunannya seperti ini. Sangat simpel dan juga mudah. Nah, selanjutnya si jepitan aki ini kan ada dua, ini ada warna hitam dan juga warna merah. Jadi kita akan memasang jalur hitamnya di posisi main dioda, itu sebelah sini, sebelah yang tidak ada miring-miringnya seperti ini. Nah, oke. Wis, kadang kalau dibikin tutorial itu seperti ini, nyolder saja tidak pas dan bikin lama. Ya, mudah-mudahan bisa sabar.
pemirsa YouTube semuanya. Oke, kemudian kita ambil yang bagian plusnya, yang warna merah, kita pasangkan di plus dari dioda sisir ini di sini. Ya, jika sudah seperti ini sudah hampir jadi, tapi daripada kita ragu dan nanti takutnya meledos akinya ataupun meteran kita, ya ini kita uji coba dulu berapa sih tegangan yang keluar setelah kita rangkai menggunakan sebuah resistor, kapasitor, dan juga dioda. Di sini saya akan gunakan multitester untuk mengukur dulu tegangan DC-nya, karena ini sudah berubah menjadi DC. Berapa sih yang keluar tegangannya dari alat yang kita bikin ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini langsung kita cocol ke listrik. Oke, jadi langsung kita cocol ke listrik. Jedet. Nah, di situ terbaca 188 volt. Wah, bahaya ini. Mutiar naik kesetrum nih. Jadi ini saya lepas dulu. Pastikan sambungan-sambungan ini jauh dari jangkauan tangan kalian nanti bisa kesetrum. Apalagi jack-jacknya ini semuanya nyetrum. Kenapa? Karena tegangannya masih 100 volt lebih, sedangkan listrik PLN 220 ya, intinya ini belum kecil. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecas aki, yang mana aki ini untuk voltasenya itu kita ukur dulu. Ini berapa volt? Oke, di sini tinggal 8,9 volt. Si aki ini sudah ngedrop kurang dari 12 volt. Nah, kemudian alat kita ini, alat canggih kita ini, kita jepitkan. Yang hitam sama probe min, di sini ada tulisannya bagian min. Kemudian si plusnya kita jepit di plus. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita cocol ke listrik. Apakah dia meledos, meledak, ataupun kobong kebul-kebul? Kalau tidak dicoba ya tidak tahu. Jadi ini kita cocol saja ke sini. Sambil kita lihat voltasenya agar kita tahu bahwa aki ini nanti meledos apa tidaknya setelah kita pasang ini. Ntar ini agar enak ngukurnya kita jepit dulu di sini. Suloyo ya. Oke, kita ukur voltasenya di sini 8 volt, kemudian akan kita pasang jelek. Nah, di situ menunjukkan 11,6 volt. Artinya apa? Artinya rangkaian ini bisa turun sendiri otomatis untuk mengecas aki. Nah, ini 11,7, dan ini akan semakin naik seiring dengan kemampuan si aki ini. Nanti kalau kemampuan aki ini biasanya sekitar 13 volt, 8 sampai 14 volt, biasanya 13, nah nanti kalau di sini ini sudah 13 volt, tandanya akinya ini penuh. Nah, dan terbukti alat ini, rangkaian sederhana ini yang tanpa trapo ini bisa mengecas aki. Nah, ini sudah 74, 75. Setelah kira-kira 20 menit saya cas, di sini masih terus berjalan untuk indikator voltasenya, yaitu 12,1. Nanti akan naik 12,2, yang tadinya kan cuma 8, ini sudah 12,0. Nah, ini 12,01, 12,02. Nah, nanti dia akan terus-menerus mengisi sampai kira-kira 13,0. Artinya apa? Artinya alat ini bisa mengecas dengan normal. Nah, untuk pengetesan awal kita akan lepas dulu colokannya ini. Nah, dia tetap masih 11,3, yaitu artinya belum full benar, tapi sudah bisa naik. Kenapa? Karena awalnya cuma 8 volt. Ya kan, tinggal kita coba apakah dia bisa memecahkan api hanya 11 volt ini. Wah, ini belum. Jadi ternyata memang masih ngedrop, jadi kita perlu pengecasan yang lama.
ya kira-kira mungkin butuh waktu 2 jam atau 3 jam, dan ini sangat aman, sangat efektif. Kenapa? Karena alat ini juga tidak panas, akinya juga tidak panas, cuman hangat-hangat biasa. Jadi intinya ini cuman tidak boleh terpegang tangan. Itu alat ini bisa digunakan tetapi jangan terpegang sama tangan. Kemudian kita cas lagi ya. Nah, itu sudah mulai naik 11,9, nanti 12 sampai full. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan juga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.